Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dewinta Ingrid Foslia Putri dari SMKN 1 Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Syah Kuala Aceh Angkatan 3 tahun 2021. Saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya melalui pembelajaran daring. Ini adalah rancangan perangkat pembelajaran, diantaranya RPP, media pembelajaran, dan LKPD. Berikut ini video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Tinggal Mas Yatno ya ini ya yang belum hadir ya. Oke. Bagaimana kondisinya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat Bu. Jaga kesehatan semua, jaga imun, jaga iman ya. Yang penting semua sehat, kita belajar bareng-bareng, nanti dapat ilmu, dapat sehatnya juga. Baik. Oke, langsung aja kita mulai pembelajarannya. Kemarin PR-nya sudah dikerjakan? Sudah Bu. Ya, nanti tolong dikumpulkan. Jadikan satu, Mbak Vivi nanti tolong dikoordinir ya, dikumpulkan jadi satu, ditaruh di meja Ibu. Ya Bu. Di ruang guru aja ya. Ya, makasih. Oke, kita langsung masuk ke materi ya, anak-anak. Kalau yang ngerjakan PR pasti ingat kemarin, minggu lalu saya mengajarkan tentang apa. Ayo. Yang minggu kemarin Bu. Iya, ayo ngerjakan. Kalau ngerjakan PR pasti ingat loh. Tentang apa ya? Teman-teman tentang apa ya? Ya, nggak ngerjakan PR tadi malam PR-nya ngerjakannya nyontek ya. Teman-teman ada yang ingat tidak ya? Ayo, hari ini Ibu mau membahas tentang kasus pelanggaran HAM. Berarti minggu lalu kita sudah membahas mengenai konsep tentang hak asasi manusia. Langsung aja ya, karena mungkin kalian hari ini lupa, kemarin nggak tahu. Langsung aja masuk ke materi. Sebentar, ditayangkan dulu ya PowerPoint-nya. Menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, silakan diperhatikan gambar berikut. Ada yang pernah melihat peristiwa pada gambar di bawah ini? Mungkin di tempat umum. Nah, di tempat umum ada ibu hamil, ada orang-orang lain juga yang mau tidak mau harus menghirup asap rokok dari perokok aktif. Sering Bu. Malah Sering mengalami ya. sendiri Bu. Nah, itu contoh baik apa enggak Mbak Vivin? Yang Nggak apa bagus Bu. Enggak bagus. Yang merokok itu nggak bagus. Tidak baik Yang merokok Bu. itu nggak bagus Bu. Oke, kenapa Mbak Esti? Tidak ada toleransinya sama sekali. Ada lagi ibu hamil, ada anak kecil, tidak memberikan contoh yang baik, terus mengganggu kesehatan. Banyak Bu itu efek negatifnya Bu. Kalau menurut saya Bu, ada orang tua dan sebagainya di tempat umum. Banyak efek negatifnya Bu.
Oke, bagus sekali Mbak Esti. Jadi kalau Mbak Esti menyampaikan di situ banyak efek negatifnya karena dianggap mengganggu ya. Efek dari asap rokoknya sendiri itu bisa mengganggu dari selain ibu hamil juga bagi perokok pasif. Ada yang punya pendapat lain mungkin? Melanggar Iya, hak Bu. orang lain, Bu. Melanggar apa Mbak Mary? Ketika seorang itu merokok di tempat umum, Bu, itu melanggar hak orang lain, Bu, atas rasa nyaman orang lain. Oke, iya. Bagi yang nggak merokok pasti akan merasa terganggu. Mereka kehilangan rasa nyaman gitu ya Mbak Mary ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Oke, nanti jadi tujuannya dari gambar yang sudah kalian lihat ini tadi dan dari pendapat kalian, jadi saya ingin menyampaikan bahwa dengan kalian mempelajari kasus-kasus pelanggaran HAM ini, kalian bisa menganalisis kasus pelanggaran HAM, kemudian bisa menganalisis upaya penegakan hak asasi manusia, dan nanti kalian juga akan mempresentasikan hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang akan saya tuangkan dalam LKPD. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, itu ada pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak. Jadi ada kasus Angelin ya, mungkin yang masih ingat. Selanjutnya bisa kita lihat gambar selanjutnya. Nah, yang sering kita lihat juga tentang perundungan atau bullying itu pelanggaran HAM di lingkungan sekolah. Mungkin saat ini tidak terlalu banyak, tapi kasusnya itu bisa dikatakan gimana ya? Seperti pada saat ada perayaan ulang tahun, mungkin kalian pernah tahu teman kalian itu dikerjain. Ada yang dilempar telur, ada yang diikat di pohon. Nah, sebenarnya itu bisa dikatakan sebagai tindakan perundungan atau bullying. Hanya saja perbedaannya mungkin kalau yang seperti itu mereka yang ulang tahun itu tidak merasa dirugikan. Padahal pernah ada kasus juga yang ibu tahu, jadi dia diikat di tiang listrik kemudian disiram air, akhirnya meninggal karena kesetrum. Nah, jadi berhati-hati untuk kita semua kalau misalnya ingin melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya bercandaan tapi ternyata bisa memberikan efek yang cukup fatal. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Itu ada pelanggaran HAM di tempat umum, ya. Membakar emosi yang jelas pastinya itu. Oke, selanjutnya. Slide selanjutnya. Perhatikan video berikut ini. Polres Metro Tangerang telah menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap buruh pabrik Wali yang rata-rata masih di bawah umur. Namun 2 diantaranya masih buron. Menaker Trans mendesak polisi menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada para pelaku. Haru dan sukacita menyambut buruh korban penyekapan yang tiba di kantor pemberdayaan perempuan dan anak Cianjur. Sedikitnya 22 orang buruh pabrik Kuali itu tiba kembali di kampung halamannya di Cianjur. Aceng, salah satu buruh itu menuturkan hukuman selalu mewarnai aktivitas mereka di pabrik. Suasana haru juga menyelimuti saat 9 orang buruh korban penyekapan tiba di kampung halaman di Dusun Kamala Indah, Blambangan Pagar, Kota Bumi. Mereka trauma dan pengalaman pahit ini membuat mereka lebih selektif menerima tawaran pekerjaan. Kasarin di sana. Dikasarin diapain? Dipukul, di itu nggak kasih makan, nggak mandi. Senyum tampak dari wajah 22 orang buruh setelah terbebas dari pabrik Kuali tempat mereka bekerja di Kampung Bayur Opak, Sepatan, Tangerang. Meski mengkonsumsi mie instan mentah, rasa lapar itu sedikit terobati. Mereka tak menduga niat mengais rezeki di Tangerang justru berbuah petaka.
dilakukan penahanan per sore tadi. 4 kami nyatakan buron. Selain akan memberikan pendampingan kepada para korban, Kementerian Tenaga Kerja meminta penegak hukum menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada para pelaku untuk menghindari kejadian serupa. Untuk menghukum seberat-beratnya melalui pengadilan saat ini. Perusahaan seperti ini tidak boleh hidup dan tidak boleh terjadi lagi. Hari Jumat lalu, polisi menggerebek pabrik kuali di Kampung Kuali Opak, Sepantan. Selain karena memperkerjakan buruh di bawah umur, diduga kuat pengelola pabrik melakukan penyekapan dan tidak memperlakukan buruh secara manusiawi. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Baik, sudah. Oke, sudah melihat semua ya tadi tayangan video tentang Aceng Fikri. Ada yang ingat mungkin kasusnya? Sudah lama Bu ya? Iya, kasusnya lama, cuman memang kalau saya ambil tuh karena memang kasusnya lumayan parah karena yang jadi para pekerjanya itu kan memang kepengen kerja niatnya, tapi ternyata sampai di sana justru disekap, tidak diberi makan, dipukuli dan lain sebagainya. Jadi saya ambil contohnya itu. Kalau melihat itu sepertinya iya Bu. Ya. Dari gambar video yang Ibu putar itu tadi tempatnya seperti kurang layak Bu ya. Betul sekali. Jadi memang Teman-teman yang lain. yang lainnya pendapatnya gimana terkait video yang sudah Mbak Esti ditayangkan? ngantuk itu Bu. Mbak Esti ngantuk, begadang tadi malam. Iya ya. Ini kemarin itu masalahnya lampu mati, Bu. Jadi mau belajar itu tidak bisa sampai ngantuk, nunggu lampunya itu nyala, Bu. Terus Itu kerjakan tadi. PR-nya baru tadi pagi berarti. Iya, itu gosip jadi sama Mbak Sri pagi-pagi Bu. Gosipan sama Mbak Sri Bu. pagi-pagi tadi itu saya WA-an sama Mbak Sri itu. Mbak Sri sudah ngerjain belum? Habis subuh-subuh langsung siap-siap Bu ngerjain karena ternyata lampunya nyala baru jam 2 malam, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting kerjakan ya, mengumpulkan PR-nya masih tetap di hari yang sama. Jadi tidak ada pengurangan nilai. Seperti yang kalian tahu ya, Bu Dewi ini kan sukanya kasih diskon. Jadi nggak ngumpulin tugas, on time, diskon 25%. Kalau nilainya 100 tinggal 75, kalau nilainya 75 berarti tinggal berapa dihitung sendiri. Karena Mbak Dewi Esti baik deh. Banyak diskon ya, enak ya. kan diskon kan biasanya kan. Nah, tapi berhubung Mbak Esti ini tadi sudah berusaha sama Mbak Sri ya, ngerjakan tetap on time, jadi nilainya utuh, aman. Oke, langsung aja ya. Jadi itu salah satu contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Memang kasusnya cukup lama, cuman menurut saya itu agak parah. Jadi mungkin kalian yang pada saat itu belum tahu beritanya bisa tahu beritanya, sedikit menambah wawasan aja. Kita lanjut ke tayangan PowerPoint-nya. Oke, jadi setelah kalian mengetahui banyaknya pelanggaran terhadap HAM yang terjadi di lingkungan sekitar, apakah menurut pendapat kalian hak asasi orang itu apa saja yang telah dilanggar menurut kalian? Tadi kan sudah lihat videonya ya. Hak apa aja yang menurut kalian sudah dilanggar oleh Aceng Fikri itu? Hak untuk hidup nyaman, Bu. Oke, Mbak Mary, hak untuk hidup nyaman. Mendapatkan pekerjaan Bu, pekerjaan yang Oke, layak. yang kedua hak mendapatkan pekerjaan yang layak, bagus. Ada lagi? Hak untuk tidak disiksa, Bu. Hak untuk tidak disiksa, bagus Mbak Mary. Yang lainnya, ini para cowok-cowok kok melempem ini kemana? Karena mereka kan disekap. Oh iya, bagus Mbak Sri. Wah,
Saya kira di belakang tadi tidur, ternyata menyimak ya, pinter. Yang cowok-cowok ini mana ini Mas Jo? Mas Yatno belum masuk kelas, nilainya nanti saya diskon Mas juga Jo ini. ternyata malah lebih ngantuk daripada saya itu Bu, Mas Jo itu Bu. Mas Jo ngapain tadi malam? Ayo. Pasti main game terus ini. Ada, Bu. Tidur ya? Tidur ya? Ada, Bu. Oh ya, alhamdulillah. Kalau ngantuk cuci muka dulu, apa minum-minum kopi dulu boleh. Ini Mas Yatno bener-bener ya, ini nanti udahlah. Saya kasih nilainya nih, PR-nya saya potong nilainya pokoknya ya. Karena nggak ikut pelajaran saya. Kenapa Mbak Sri? Mas Yarno kasih diskon 50%. Oh iya, tenang aja, nanti saya kasih diskon 50%. Oke, itu tadi sudah disebutkan ya. Kita lanjut lagi ya, anak-anak. Jadi hak yang sudah dilanggar itu tadi diantaranya hak untuk mendapatkan pekerjaan, kemudian hak untuk mendapatkan hidup yang nyaman, hak untuk bebas karena dia mau tidak mau disekap. Oke, slide selanjutnya. Oke, tahukah kalian upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia? Lanjut dulu. Slide selanjutnya dulu. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, upaya pencegahannya. Kalian bisa baca ya di situ ya. Ini biar cepat aja. Di antaranya menciptakan tata perundang-undangan HAM secara lengkap dan jelas. Yang tahu undang-undang tentang hak asasi manusia, undang-undang nomor berapa, tahun berapa. Ayo yang bisa langsung saya kasih nilai. Undang-Undang nomor 39 tahun 99. Balapan ya, Mas Jo sama Mbak Mary, nilainya langsung saya kasih plus ini. Dicatat dulu sama Bu Dewi ya. Mbak Mary sama Mas Jo. Makasih, Dapat Bu. tambahan poin. Oh iya, sama-sama. Jadi tadi sudah disampaikan undang-undangnya terkait tentang HAM itu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Oke, selanjutnya menciptakan lembaga-lembaga terkait dengan proses pengawasan serta pemantauan HAM, yaitu Komnas HAM. Menciptakan undang-undang dengan pembentukan lembaga peradilan yang khusus menangani HAM dan melaksanakan pendidikan hak asasi pada masyarakat melalui perantara keluarga, lingkungan, sekolah, dan masyarakat. Jadi, masuknya materi tentang HAM ke dalam pelajaran PPKN ini juga salah satu upaya upaya preventif atau upaya pencegahan pelanggaran HAM, begitu. Oke, kita lanjut. Ada apa saja lembaga penegakan HAM-nya? Di antaranya Komnas HAM, Pengadilan HAM, Instrumen HAM, Komisi Perlindungan Anak, dan Anti Kekerasan Perempuan. Oke, slide selanjutnya. Nah, di situ ada tata caranya ya, kalian bisa lihat. Mulai penangkapan hingga penahanan. Oke. Sudah dilihat ya itu ya. Baik, cukup. Terakhir, terima kasih. Nah, dari materi yang sudah Ibu sampaikan mungkin ada yang ingin ditanyakan anak-anak. Atau sudah jelas saja ya, sudah jelas ya? Jelas, Bu. Jelas Oh, sekali, jelas. Bu. Sudah jelas, Bu. Yang mau tanya tapi boleh loh yang mau tanya, ayo. Instrumen HAM itu apa saja, Bu? Instrumen HAM. Ada yang bisa membantu menjawab? Coba. Salah satunya undang-undang tadi, Bu. Oh, Mas Yohanes membantu menjawab. Tambah poin lagi. Apalagi?
Mas Johannes nih kelihatannya ngantuk karena belajar ya tadi malam ya? Enggak, Bu. Ada, Bu. Oh, memang jenius ya? Banyak baca, Bu. Tapi pinter tuh, yang lainnya ya harus banyak baca tuh supaya kayak Mas Jo. Jadi wawasannya luas. Ada lagi yang mau menjawab? Apa instrumen HAM? Tadi saya undang-undang HAM. Saya Bu, coba Bu. Oh ya, Mbak Esti, ini kayaknya minatnya di bidang hukum bagus banget loh. Kemarin saya tanya sama guru BK, kepengen ngambil jurusan hukum kayaknya ya. Iya Bu, insya Allah Bu, doakan aja ya Bu. Pasti Mbak Esti. Iya Bu. Instrumen HAM itu ada dua ya Bu. Instrumennya ada instrumen nasional dan instrumen internasional. Menurut saya gitu. Instrumen nasionalnya ada undang-undang, ada TAP MPR, seperti itu Bu. Terus kemudian itu hanya contohnya. Terus kemudian instrumen internasionalnya ada piagam PBB Bu. Misalkan seperti itu yang berkaitan dengan HAM ya Bu. Mungkin itu tambahan dari saya Bu. Terima kasih. Mantap sekali, mantap banget itu jawabannya, luar biasa. Ini mau ditambah nilai berapa ini Mbak Esti? Wah, saya yakin nanti kita masuk jurusan hukum ini. Amin, amin. Makasih ya Bu doanya. Iya, semangat. Oke, jadi tadi ya Mbak Vivin sudah dijawab secara jelas sekali oleh Mbak Esti. Iya Bu. Mau tambah, Bu. Tuh, Mas Jo nambah lagi. Ada dalam pembukaan undang-undang juga, Bu, ada. Instrumen HAM. Ya, Mas Jo, Ada dalam makasih. Undang-Undang Nomor 46, Bu, tentang Pengadilan HAM tahun 2000. Ada dalam TAP MPR nomor 7. MPR 1988, Bu. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 2000 tentang Perlindungan Anak. Itu, Bu. Bagus sekali. Ayo Mbak Vivin tadi udah dicatat apa belum itu? Iya Bu, paham. Oh, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oh iya. Ini Mbak Sri ini juga kayaknya jadi saingannya Mbak Esti nanti. Sama-sama pengen ambil jurusan hukum loh. Ya. Ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis Bu. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Kemudian yang tadi saya nambahkan, yang instrumen yang tadi kan instrumen nasional, instrumen internasionalnya salah satunya ada lagi Deklarasi Universal HAM tahun 1948. Udah Bu. Iya, banyak sekali ya. Jadi instrumen tentang HAM-nya. Iya, terima kasih. Terima kasih Mas Jo, Mbak Esti, sama Mbak Sri sudah membantu menjawab. Oke, ada pertanyaan lagi. Nah, itu Mbak Vivin ngantuk itu dijawab pertanyaannya. Ngantuk Iya itu, Bu, Mbak ngantuk Vivin. Bu. Iya. Mbak Vivin ngantuk itu. Iya. Oke, biar gak ngantuk ya. Ibu kasih. Dia main HP semalaman, Bu. Oh iya kelihatan Sok itu. tahu, Mas Matanya Jo, sampai sok tahu. main HP-nya sama Mas Jo nih, jangan-jangan ini. Chattingan sama Mas Jo. Oh, chattingan. Ngabar, main bareng gitu. Ya. Ngabar. Pulang sekolah? Enggak, nih pulang sekolah mau janjian kemana ini kayaknya nih? Dengan cowoknya lah, Bu. Oh, bukan sama Mas Jo. Bukan, Bu. Oke, Weda, biar nggak ngantuk nih. Ayo, sekarang Ibu mau kasih hadiah buat kalian. Ibu mau kasih pekerjaan. Pekerjaan. Iya dong, biar nggak ngantuk. Kalau ngerjain sesuatu kan nanti pasti nggak ngantuk ya.
Ditunggu sebentar, pekerjaannya akan segera datang. Nah, tuh warna-warni kan, bikin mata nggak ngantuk kan? Oke, itu ada beberapa soal. Saya bagi kelompok aja ya, biar tugasnya lebih ringan. Ini Mas Jo juga, Mas Yatno belum datang juga. Ya, saya bagi dua kelompok ya. Saya bagi dua kelompok. Nah, kelompoknya Mbak Mary sama Mbak Esti sama Mas Jo. Kelompok 2 Mbak Vivin sama Mbak Sri. Mas Yatnonya kan masih hilang, entah kemana itu, belum kembali. Tuh ada 3 soal. Silahkan kalian kerjakan. Soal nomor 1 ini bisa dilihat ya. Ada 3 gambar. Nah, di sini kalian setelah memperhatikan gambar ini dapat memahami bahwa banyak pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, terkait dengan ilustrasi tersebut, kalian silakan mencari kasus tentang pelanggaran HAM. Boleh dari internet, artikel majalah, atau koran. Biar cepat kalian carinya dari internet aja. Karena nanti kalau cari dari koran, belum tentu kalian punya koran, ya kan? Atau jangan-jangan korannya udah dipakai buat bungkus nasi. Jadi biar cepat kalian carinya lewat internet aja. Nah, untuk soal berikutnya di sini berikan tanggapan terhadap kasus tersebut. Untuk fotonya tidak usah ditampilkan aja, nggak apa-apa, karena nanti kalian bisa langsung presentasi ya. Untuk soal yang kedua, di sini ada gambar juga. Nah, bentuk pelanggaran HAM anak yang dipaksa untuk latihan. Pernah nggak melihat kejadian seperti ini di lingkungan sekitar kalian? Atau pernah lihat juga kejadiannya di media elektronik? Nah, silahkan menyampaikan pendapat kelompok kalian terkait gambar tersebut. Dan kaitkan pelanggaran HAM tersebut dalam perspektif Pancasila. Dan yang terakhir sampai nomor 2 aja ya kayaknya ya. Sampai nomor 2 dulu aja ya. Jadi nomor 3 nggak usah dikerjakan. Nomor 2C itu yang terakhir kalian kerjakan. Nah, ada dengan banyaknya kasus pelanggaran HAM yang marak terjadi saat ini, sebagai seorang siswa, kontribusi apa yang dapat kalian berikan terhadap jenis pelanggaran HAM tersebut agar kejadian tersebut tidak terulang kembali? Oke, jadi di situ ada totalnya 4 soal ya. Sorry. Ada 3 soal. Silakan dikerjakan, saya beri waktu untuk diskusi dengan temannya. Nanti kalian menjawab, tidak usah semua, akan saya tentukan. Jadi biar cepat ya, nanti satu kelompok menjawab 2 soal, kelompok yang lainnya juga menjawab 2 soal. Jadi yang jadi semuanya harus mengerjakan keempat soal tersebut. Nanti kalian saya tunjuk, harus siap jawabannya apa, silahkan disampaikan. Silahkan dikerjakan, saya beri waktu. Bu, kelompok saya siapa? Tadi sinyal saya putus loh Bu ini. Mbak Esti, tadi kelompoknya siapa? Sebentar saya cek lagi. Mbak Esti kelompoknya Mbak Mary. Oh iya, kelompoknya Mbak Mary sama Mas Jo ya tadi. Iya, sama Mas Jo, Mbak Vivin sama Mbak Sri. Terus kemudian untuk bagian kita kelompok 1 apa Bu? Sinyalnya tenggelam. Surprise dong. Oh, soalnya hilang. Ya. Soalnya hilang. Coba tanya sama Mbak Mary. Mbak Mary itu sudah menulis soal itu. Ya, didiskusikan sama Mbak Mary ya. Ya, Bu. Oke, silakan dikerjakan.
Sudah? Bu. Sudah. Kelompoknya Mbak Mary sudah ya? Kelompok 1 udah, Bu. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2? Gimana Mbak Vivin? Punya kita belum siap nih ya. Siap Bu, siap. Udah siap Bu. Oke, kelompok 1 saya minta menjawab soal yang nomor 1. Oke, berikan satu contoh artikel kasus pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia, Bu, seperti bom Bali, Bu. Oke. Kemudian kasus Marsina. Kemudian seperti yang video tadi, Bu, mengenai penyekapan atau penyiksaan terhadap anak-anak, Bu. Itu dia kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia, Bu. Oke, tanggapannya gimana? Tanggapannya gimana nih? Terkait dengan kasus tersebut. Kasus-kasus tersebut, Bu, sangat merugikan, terlebih kepada korban yang dilanggar HAM-nya dan keluarga-keluarganya, Bu. Karena itu misalnya seperti pemboman di Bali, Bu. Itu kan sampai menghilangkan nyawa. Itu kan melanggar hak hidup mereka gitu, Bu. Tentu itu sangat merugikan bagi korban dan bagi keluarganya juga, Bu. Itu tanggapannya, Bu. Baik, terima kasih Mbak Mary. Mungkin anggota kelompok yang lain mau menambahkan? Enggak Bu, itu dari hasil diskusinya Bu. Sudah cukup ya? Oke. Ya. Nah, dilanjutkan. Mungkin Mbak Esti atau Mas Jo ini menjawab soal nomor 2A. Tadi melihat gambar tentang pelanggaran HAM anak yang dipaksa untuk latihan. Bagaimana pendapat kelompok kalian tentang gambar tersebut? Silakan dijawab. Mas Jo. Mas Jo sibuk itu. Ya ampun Mas Jo. Pelanggaran anak itu sudah diatur dalam undang-undang kekerasan tentang anak. Nah, yang diamati tadi di videonya itu salah satu pelanggaran hak anak itu ada di bawah umur. Nah, kemudian kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi. Ini loh Mas Jo, soalnya itu cuman lihat itu loh tadi ada gambar tentang anak yang Saya ya Bu yang jawab. Iya Mas Jo nih jawabannya sangat expert sekali nih kayaknya. Gambarnya tadi nggak nampak Bu. Oh, gambarnya nggak nampak. Oke, biar dijawab Mbak Esti. Terima kasih tapi Mas Jo ya sudah berusaha menjawab. Bagus sekali. Ya. Dalam gambar tersebut menunjukkan adanya penyiksaan terhadap anak, Bu. Anak yang di bawah umur lagi. Karena anak tersebut dipaksa di luar batas kemampuannya, gitu, Bu. Oke. Gambarnya betul nggak ya, Bu? Tadi yang saya komentari, Bu. Betul, gambarnya tadi ada anak yang dilatih untuk dipaksa untuk latihan. Jadi dia kayak main resto gitu. Iya. Mungkin mau dijadikan atlet atau seperti apa, cuman dalam proses latihannya itu terlihat sekali anaknya kan kelihatan kayak tidak nyaman sampai menangis. Oke, makasih Mbak Esti, terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan. Nilai tambah lagi ya Bu ya. Oh pasti itu, tenang aja. Terima kasih kelompok 1, kelompok 2. Silakan menjawab soal nomor 2B dan 2C. Wah, ini timnya kan cuma 2 nih, cuman Mbak Vivin sama Mbak Sri. Udah dibagi rata aja. Ya Bu. Silakan Mbak Vivin, Mbak Sri. Ya Bu.
Mbak Sri gimana? Sama siapa yang menyampaikan? Soalnya apa Mbak Pipin duluan lah. Mbak Pipin duluan lah. Soalnya saya lupa tadi dicatat ya Mbak Pipin ya. Bu harus mencatat masing-masing kan, Bu? Sama dong, kan kita diskusi, kasih tahu saya. Ya, Bu Dewi. Kita sama-sama ya. Iya. Harus mencatat juga. Iya, nanti Mbak Sri juga nyatat juga ya. Nah, Mbak Sri tidak mau, Bu, tadi, Bu. Tidak mau catat. Mbak Sri tulisannya mungkin terlalu indah, jadi kalau mau nulis itu masih perlu inspirasi dulu. Oke, silakan Mbak Pipin aja jawab. Menjawab, Bu ya. Mbak Pipinnya masin, Bu. Gimana? Mbak Pipinnya masin. Oke. Oke, silakan dijawab Mbak Pipin. Jadi dari gambar yang tadi Ibu tampilkan itu bisa kami simpulkan bahwa itu merupakan penyiksaan terhadap anak di bawah umur, Bu. Karena anak tersebut dipaksa sepertinya, Bu, tidak atas kemauan sendiri. Itu semua gambar, Bu ya? Enggak, hanya gambar yang tadi, yang 3 anak itu loh. Iya, menurut saya seperti itu, Bu. Jadi sepertinya bukan kemauan anaknya sendiri, tapi paksaan dari orang tua atau orang lain, Bu. Oke, kalau dikaitkan dengan Pancasila, gimana? Pancasila paham, Bu. Dikaitkan dengan HAM ya, Bu? Ya kan tadi kasus pelanggaran HAM dikaitkan dengan Pancasila, Mbak Pipin. Oh, apabila dikaitkan dengan Pancasila, sila keberapa ya, Mbak Sri, lupa? Ayo, sila keberapa? Iya. Kemanusiaan, Bu. Kemanusiaan yang adil dan beradil. Sila berapa itu? Sila kedua. Itu sila kedua. Wah, besok kalau mau masuk kelas, passwordnya harus hafal Pancasila. Hafal, nanti kalau nggak hafal Pancasila, itu tadi tanya kemanusiaan sila keberapa ini? Waduh. Kedua, itu tentang yang tadi ya Bu, saya nambahkan ya. Tentang 3 anak tadi. Iya. Ya, benar. Tadi itu pelanggaran HAM terhadap anak, di mana anak di bawah umur, walaupun niatnya mungkin itu sepertinya orang tuanya apa ya, melatih atau latihan secara keras supaya anaknya jadi kuat lah. Seperti itu mungkin, cuman di luar batas kemampuan si anak. Jadi kalau misalnya itu kita melihat ada orang berbuat seperti itu, ada anaknya, tentu kita juga bisa bertindak untuk melaporkan kepada yang lembaga terkait, misalnya Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, kan ada LPAI untuk perlindungan anak. Saya kira begitu, Bu. Iya, bagus. Iya, bagus. Terima kasih, Mbak Sri. Oke, soal yang terakhir nih. Dengan banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada saat ini, nah langsung aja dikaitkan dengan gambar tadi. Sebagai seorang siswa, kontribusi apa yang dapat kalian berikan terhadap jenis pelanggaran HAM tersebut agar kejadian tersebut tidak terulang? Silakan Mbak Pipin atau Mbak Sri yang menjawab. Apa, Bu? Sudah lihat gambar tadi kan? Nah, jadi kontribusi kalian sebagai siswa itu apa yang bisa kalian perbuat supaya kasus tersebut tidak terulang kembali? Menurut kalian? Saya coba ya, Bu. Ya, Mbak Sri, silakan. Ya, sebagai seorang siswa SMP ya, Bu. Tentunya kalau melihat kejadian seperti itu, melaporkan, memberitahu kepada
Misalnya kalau kejadian itu kejadiannya di masyarakat, berarti kita bisa lihat dan kita laporkan atau kita beritahu orang tua kita dulu, karena kita kan saya siswa SMP, tentunya beritahu dulu sama orang tua, nanti orang tuanya bisa lapor pada pihak lembaga terkait dengan perlindungan anak misalnya. Itu saya kira Bu bisa ditambahkan yang lain. Ya, terima kasih Mbak Sri, jawabannya bagus-bagus sekali ya hari ini. Terkait dengan kasus pelanggaran HAM, memang bisa kita, kalau bisa ya, kita jangan sampai melanggar HAM. Bahkan kadang aja kita berusaha untuk tidak menyakiti hati orang aja susah ya. Nah, apalagi sampai menghilangkan nyawa atau menyakiti orang lain. Baik, mungkin ada yang mau memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini terkait dengan kasus pelanggaran HAM. Silakan, siapa yang memberikan kesimpulan? Ayo, siapa yang memberikan kesimpulan? Mas Yatno, kok belum masuk ini? Kemana ya? Mas Jo, silakan mau memberikan kesimpulan. Saya coba Bu ya beri kesimpulan. Oke, silakan Mbak Vivin. Dari pembelajaran hari ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita tidak boleh melanggar hak-hak orang lain. Salah satu contoh, karena apa? Jika kita melanggar hak orang lain, maka akan apa Bu ya? Akan termasuk pelanggaran Bu. Pelanggaran apa Mbak? Termasuk pelanggaran HAM. Ada lagi yang memberikan kesimpulannya? Makasih Mbak Vivin. Ya, silakan Mbak Mary. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran hari ini, nah banyak kita temui kasus-kasus pelanggaran HAM di sekitar kita. Nah, jadi pemerintah maupun masyarakat sudah berupaya untuk mencegah kasus pelanggaran HAM itu. Nah, upaya pemerintah misalnya melalui pembentukan instrumen HAM. Tadi sudah kita bahas Bu, tadi ditanyakan Upin juga bahwa instrumen HAM itu adalah alat yang digunakan untuk melindungi dan menegakkan HAM. Jadi segala sesuatu alat yang digunakan untuk menegakkan HAM itu disebut instrumen HAM Bu. Nah, itu salah satu upaya pemerintah untuk menegakkan HAM. Kemudian untuk meminimalisir atau upaya pencegahan pelanggaran HAM, pemerintah juga sudah mendirikan Komnas HAM Bu, membuat pengadilan HAM. Itu dia upaya-upaya pencegahan HAM Bu. Itu kesimpulan yang saya dapat hari ini. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Mbak Mary. Jadi tadi sudah disimpulkan ya, intinya terkait dengan kasus pelanggaran HAM. Saat ini marak sekali terjadi kasus pelanggaran HAM yang kita sadari atau tidak kita sadari. Jadi tinggal bagaimana kita tetap bisa harus berusaha berbuat baik terhadap siapapun. Karena intinya ketika kita hidup itu berpedoman pada Pancasila, maka kita tetap bisa berjalan dalam koridor yang baik. Jadi tetap meyakini terhadap Tuhan kita, sehingga kita tetap berusaha untuk menjaga hak asasi manusia yang satu dengan yang lainnya, dengan memanusiakan manusia lain, sampai ke sila-sila yang lainnya. Karena apa? Dalam Pancasila, sila pertama hingga kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu adalah saling saling berkaitan, sehingga kalau kita bisa berbuat baik, maka kita percayakan Tuhan, maka kita akan bisa saling menjaga hak asasi manusia yang satu dengan yang lainnya. Yang pasti kita tidak mau kan disakitin oleh orang lain. Pesannya satu, kalau tidak mau dicubit, jangan mencubit orang lain. Seperti itu. Hal sederhananya seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Semoga hari ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Dalam implementasinya juga saya mohon kepada anak-anak semuanya supaya tetap bisa saling menjaga satu sama lain.
Agenda selanjutnya minggu depan yang sudah kalian tunggu-tunggu pastinya apa? Ada yang tahu minggu depan kita ngapain? Kita ulangan ya anak-anak. Pasti senang semua kan? Tak kirain libur, Siapkan Bu. untuk minggu Kirain depan. Tak kirain mau libur, Ibu. Kirain tanggal merah, Bu. Iya, aduh. Enggak. Ulangan. Tanggal merahnya kan sudah kemarin 17 Agustus ya. Dikira Ibu lupa. Disiapkan ya belajar semuanya. Oh enggak lah, saya nggak lupa senyumnya Mbak Vivin aja saya nggak pernah lupa kok, masa ulangan saya lupa. Oke, disiapkan ya minggu depan belajar yang rajin. No, Mbak Esti juga senyumnya itu, aduh bikin kangen loh. Disiapkan minggu depan kita ulangan materinya tentang HAM ya. Belajar yang rajin semuanya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ulangan harian. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini silakan dipimpin doa Mas Jo. Karena Mas Yatno nggak datang ini. Silakan dipimpin berdoa dulu. Gantian saya, Bu, yang mimpin. Dari tadi Mas Jo melulu. Oh, Mbak Esti kepingin mimpin, silakan Mbak Esti. Saya yang mimpin ya, Mas Jo. Teman-teman, marilah untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih Mbak Esti. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Iya,